Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di kandidat turnamen 2022 yang tak terasa sudah memasuki babak ke-12 kawan. Tersisa 2 partai lagi. Nanti malam hari jeda keempat, jadi nanti malam tidak berlanjut ke babak ke-13 kawan. Babak ke-13 akan dilanjut besok malam. Dan sampai babak 12 ini posisi Ian Nepo ini sangat nyaman kawan, yaitu dengan perolehan 8,5 poin, selisih 2 poin dari peringkat kedua dan ketiga. Ian Nepo hanya butuh hasil 1 kali remis kawan untuk memastikan dia menjuarai kandidat turnamen ini. Ian Nepo sebetulnya di beberapa babak sebelumnya itu sudah cukup nyaman dengan hasil yang dia peroleh kawan. Dan tadi malam Ian Nepo Niachi ini bertemu dengan Hikaru Nakamura kawan, di mana juga Hikaru Nakamura tidak membuat target yang muluk-muluk di turnamen ini. Dia cukup senang atau cukup puas dengan menempati posisi kedua. Untuk mempertahankan posisinya ini kawan, dia bermain aman dengan Ian Nepo. Mungkin ada kong kali kong. Kita lihat saja game mereka berdua, tapi untuk game utama yang kita otak-atik ini bukan permainannya Ian Nepo versus Hikaru Nakamura ini. Hanya saya berikan cuplikannya saja bagaimanakah permainan yang cukup membosankan dari keduanya ini kawan. Mereka bermain dengan permainan Ruy Lopez, Berli Defense, tentu saja pilihan Hikaru Nakamura kawan. Dan mereka memilih jalur yaitu endgame yang lebih cepat kawan. Variasi ini menawarkan permainan endgame atau permainan remis. Inilah yang terjadi kawan. Dan di sini melakukan skak-skak yang berulang, diblokade oleh Menteri. Menteri juga bergeser kembali ke lajur D, kembali ke lajur E. Dan di posisi ini kawan, mereka akhirnya bermain remis, yaitu threefold repetition move. Karena tidak diizinkan kawan untuk menawarkan remis di bawah langkah ke-40. Tapi game semacam ini memang cukup mengecewakan kawan bagi penonton catur, apalagi yang bermain adalah pemain level atas, di mana para penonton berharap bahwa mereka berdua ini bisa mencoba untuk berkreasi untuk memuaskan para penontonnya. Tapi sekali lagi kawan, ini adalah turnamen, masing-masing pemain mempunyai strategi untuk mendapatkan poin untuk menjadi juara atau mendapatkan posisi yang lebih bagus. Dan untuk game yang kita otak-atik lebih dalam ini, saya pilih permainannya Ding Liren versus Temur Rajapov kawan. Langsung kita ke langkah pertama oleh Ding Liren. Dan di sini Ding Liren mengawali dengan pembukaan pion menteri, pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, dan kita temui permainan Nimzo Indian Defense. Bagi kalian yang belum tahu sejarah yang mempopulerkan pembukaan ini siapa kawan? Yang mempopulerkan adalah Aron Nimzowitsch, seorang master catur asal Uni Soviet. Kenapa itu disebut dengan Nimzo Indian Defense? Mengambil beberapa potongan namanya kawan, yaitu Nimzo. Pion E3 memilih variasi atau jalur normal, rokade, gajah D3, pion D5 menantang pertukaran pion pusat, langsung diterima pion C pukul, pion D5 dipukul balik menggunakan pion E. Kalau memukul balik menggunakan kuda, apa yang akan terjadi kawan? Kuda serta gajah memberikan pressure bagi kuda C3 ini. Ya simple, banyak sekali pilihan untuk mempertahankan posisi kuda. Memang kuda tidak bisa pukul balik kuda hitam karena posisinya kena pin. Tapi kuda E2, gajah D2, menteri C2 bisa jadi pilihan untuk mempertahankan posisi kuda C3. Tak ada masalah sekalipun jika kuda hitam sampai pukul balik pion putih menggunakan kuda ini kawan. Temur Rajapov memilih memukul balik menggunakan pion E agar diagonal bagi gajahnya terbuka, segera aktif kawan, dan pion A3. Gajah mundur ke D6. Pada posisi ini kebanyakan tidak ada yang bermain dengan langkah pertukaran seperti ini kawan, sangat sedikit sekali. Di database hanya sekitar 4 game yang bermain dengan langsung pertukaran. Beda lagi kawan, kalau pada langkah keempat langsung memainkan pion A3, langsung terjadi pertukaran perwira. Langkah terbaik memang adalah gajah ditarik mundur ke peta D6 dan selanjutnya menteri C2 untuk mengincar peta H7 ini kawan, berkoneksi dengan gajah dan gajah siap berkembang ke peta ini setelah pion didorong maju. Beteng juga siap mengisi lajur C, memberikan pressure di sini sebelum nanti juga biasanya didahului oleh pion C5 oleh hitam kawan. Dan di sini kawan, beberapa pilihan bagi hitam untuk melanjutkan langkah adalah memilih salah satu 3 pion ini untuk didorong satu peta.
itulah pilihan utama versi Stockfish kawan. Tapi di sini Temor Rajapov melanjutkan pengembangan kuda ke peta A6. Ini bukan langkah baru, ada beberapa game yang pernah mencapai posisi seperti ini sebelumnya kawan. Dan di sini kawan, selanjutnya adalah kuda E2 melanjutkan pengembangan dan dibalas dengan pion C5 menantang pertukaran pion, ataupun juga dengan ide didorong lagi untuk ancam gajah nanti memaksa pertukaran di peta F5 kawan dengan gajah terang. Itulah rencana dari hitam. Tapi jika diterima kawan, maka selanjutnya nanti bisa dipukul balik dengan kuda, dan kudanya nanti cukup aktif memberikan pressure di sini ataupun juga ingin menempati spot ini kawan nanti jika ada kesempatan. Dan jika kita merujuk pada analisa Stockfish menyarankan ada 3 pilihan untuk merespon langkah pion hitam C5 ini. Pion B3 bisa kalian pilih, ataupun juga langkah gajah sikat kuda, ataupun rokade pun juga tak ada masalah kawan. Ding Liren memilih pertukaran perwira sikat kuda di peta A6 dipukul balik. Niatannya jelas untuk merusak bangunan pion hitam dan sekarang bertumpuk, menjadikan pion yang terpisah yang bertumpuk double seperti ini tentu saja jelek bagi hitam. Ding Liren melanjutkan pertukaran pion sekali lagi dipukul balik oleh gajah. Dan coba lihat struktur pion hitam ini terpisah-pisah seperti ini kawan. Secara teoritis, secara kasat mata, tentu ini memberikan keuntungan bagi putih. Dan seperti yang kalian lihat setelah melakukan baku hantam jual beli buah di atas papan, raja sekarang sudah saatnya harus mengamankan diri untuk segera rokade kawan, tapi tidak bagi Ding Liren. Dia melanjutkan dengan menyerang dengan pion ini terlebih dahulu, pion B4. Setelah gajah mundur, sekarang gajah B2, dan sekarang pion A5. Langkah ini cukup prinsipil kawan. Jika kalian mempunyai pion yang bertumpuk, sesegera mungkin jika ada kesempatan lakukan tantangan penawaran pertukaran seperti ini, seperti halnya yang dilakukan oleh Temor Rajapov ini. Ini merupakan taktik dasar kawan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada. Tantangan ditolak, pion B5 didorong maju. Sekarang gantian pion A6 kawan, tetap tujuannya sama. Dan di sini pion H3 menolak pertukaran. Kalaupun sekarang terjadi pertukaran, bisa dipukul balik dengan kudanya, ancam gajah, dan bisa manuver ke peta ini nanti kawan, ataupun sekaligus dengan tujuan membuka diagonalnya. Dan direspon oleh Temor Rajapov, gajah D7 membackup pionnya kawan, dan ini memaksa pertukaran langsung oleh Ding Liren. Tapi langkah ini tidak disukai oleh engine menyarankan dengan pion A4 kawan. Tapi memang juga jika dilanjutkan seperti ini kawan, ya masing-masing mempunyai pion bebas. Ya, tinggal nanti bagaimana siapa yang lebih cepat, dia yang akan menang. Lihat indikatornya pun juga naik turun sedikit, ini mengindikasikan engine pun juga masih ragu dengan variasi ini. Tapi Ding Liren tanpa ragu langsung bertukar tadi dan dipukul balik dengan beteng. Selanjutnya kawan, langkah rokade di sini merupakan bisa jadi pilihan utama, engine pun menyarankan seperti itu kawan. Tapi memang yang menjadi pilihan dari putih atau Ding Liren di sini, dia mungkin takut dengan adanya 2 gajah yang sudah mengincar area sayap raja kawan. Diikuti nanti langkah manuver kuda yang bisa mendukung serangan, menteri siap bergerak ke lajur G ini kawan. Mungkin itulah yang ditakutkan oleh Ding Liren. Dia bermain dengan beteng D1, segera memberikan tekanan bagi pion hitam peta D4 ini, dan di sini dijawab dengan beteng B6, memberikan pressure bagi gajah gelap. Tapi Ding Liren melihat pion gratis ini kawan, bisa memukulnya dengan kuda, tapi Ding Liren tidak tertarik, bermain dengan beteng D2. Kenapa tidak ambil pion ini kawan? Ancamannya seperti ini, tidak ancaman serius kawan, melainkan pergerakan para perwira hitam yang jauh lebih aktif, memberikan kesempatan bagi hitam untuk bermain lebih aktif kawan. Di sini gajah mendapatkan ancaman, jika gajah ditarik mundur, maka beteng hitam satunya akan ancam menteri. Setelah menteri bergerak, maka gajah akan bergerak ke diagonal ini kawan. Kalaupun rokade oleh putih untuk mengamankan raja agar tidak berada di pusat, gajah hitam akan bergerak ke diagonal ini ancam benteng. Kalau benteng turun, di sini benteng siap bertumpuk dan membackup gajah. Sangat aktif posisi para perwira hitam kawan. Tentu keuntungan bagi hitam mempunyai tempo ataupun aktivitas perwira yang jauh lebih baik daripada putih. Oleh karena itulah pada posisi ini Ding Liren tidak berani ambil pion hitam ini, bermain dengan benteng naik ke peta D2. Dan ini pun juga bukan pilihan terbaik kawan.
Di sini engine menyarankan gajah A1, yaitu bertujuan agar perwira kalian tidak lama-lama ditekan oleh benteng. Yang jelas nanti menteri juga akan mendukung serangan benteng. Memang terlihat mengorbankan pion di sini. Dan di sini putih bisa melanjutkan dengan langkah menteri ke petak A2. Mungkin di sini gajah B4 dan rokade bisa dilakukan oleh putih kawan untuk segera mengamankan rajanya. Inilah jalur yang dipilih oleh Stockfish. Memang kehilangan satu pion kawan dan memang sudah tidak mengenakan posisi putih. Benteng D2 dipilih oleh Ding Liren. Menteri C8 memberikan pressure di sini yang tidak memungkinkan lagi. Nanti kuda akan ambil pion yang ada di petak D5 dan juga berkoneksi dengan gajahnya kawan untuk incar pion H3 jika sampai putih melakukan rokade kawan. Cukup riskan sekarang untuk melakukan rokade, tapi engine menyarankan rokade kawan. Tapi kalaupun sekarang rokade, kalau di sini gajah berkorban di petak H3 kawan, kalian jangan ambil gajah ini dengan pion. Kalian bisa bermain dengan menteri ke petak D3, menteri ke D1, itulah pilihan Stockfish kawan. Tapi kalau kalian ambil pengorbanan ini, maka selanjutnya adalah menteri akan pukul balik. Dan coba lihat kawan, gajah berada di diagonal ini siap memberikan ancaman skakmat. Kemungkinan pion F4 akan dimainkan. Dan di sini kuda akan siap memberikan dukungan di sini kawan. Dan ini bisa diantisipasi ancaman skakmat semacam ini dengan kuda ke petak D4. Tapi tentu ini tidak akan membuat nyaman posisi putih kawan. Kuda akan siap ambil pion yang ada di petak E3, garbu menteri, garbu benteng, dan seterusnya. Cukup merepotkan juga posisi putih nantinya. Semakin amburadul jadinya jika sampai nanti jika ada pengorbanan rokade pendek, tak perlu kalian ambil pengorbanan hitam. Tapi Ding Liren tidak memutuskan untuk rokade, dia melanjutkan dengan pion F3 kawan. Mengontrol peta ini agar kuda tidak memberikan tekanan pada kuda di petak J3 ataupun juga memberikan ruang bagi raja naik, tidak perlu rokade kawan dan bentengnya juga siap keluar. Itulah rencana dari Ding Liren. Tapi dengan mendorong pionnya maju ini, petak ini sekarang menjadi lemah kawan dan dilihat oleh Temor Raja Bob memanfaatkannya dengan benteng E8. Raja ke F2 membackup pionnya. Langkah terbaik versi Stockfish adalah kuda yang bergerak ke petak D1 membackup pion E3 ini sekaligus menantang pertukaran menteri kawan. Itulah pilihan terbaik versi Stockfish. Sekarang menteri bergeser ke petak B8, gantian kawan berkoneksi dengan gajah gelap sekaligus memberikan pressure gantian sekarang di sini dan dijawab menteri mundur ke petak C1. Dan pada posisi ini kawan lihat parameter yang terlihat, posisi putih sudah dalam posisi tekanan berat. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan ide terbaik bagi hitam di langkah berikutnya. Oh ya kawan, lama sudah admin tidak membuat acara giveaway. Dan untuk giveaway ini saya tidak akan berikan kaos karena stok kaos admin sudah habis. Admin tidak jualan kaos lagi kawan. Nanti kalau ada kesempatan admin akan jualan kaos lagi. Dan untuk giveaway kali ini saya berikan pulsa. Karena saya pikir ya tidak terlalu ribet kawan. Kalau mau memberikan pulsa nanti tinggal transfer pulsa ke nomor pemenang. Dan untuk mendapatkan pulsa itu seperti biasa saya menginginkan 4 nomor kalian. Nanti kita undi. Bagi kawan-kawan yang belum tahu caranya, silakan jika kalian mau ikut, silakan berikan 4 nomor terakhir kalian di kolom komentar. Nanti kita akan undi. Nanti akan saya berikan kepada 2 pemenang, masing-masing 50k. Oke, apakah kalian sudah menemukan langkah brilian dari hitam? Langkah brilian dari hitam, Temor membuat langkah pengorbanan seperti ini. Tapi Ding Liren tidak mau ambil, dia bermain dengan kuda D1. Kalau sampai berani ambil, maka gajah akan bergerak melakukan skak. Jika ditutup oleh kuda, menteri akan bergerak ke sini skak. Raja mundur, dan di sini gajah akan sikat kuda. Terserah kalian mau melangkah seperti apa, apakah mundur. Saya pilih variasi gajah dipukul oleh benteng ini kawan. Dipukul balik skak. Raja bergeser ke F1 dan sekarang kawan kuda ke H5. Jelas tujuannya adalah melakukan skak garbuan di sini kawan. Di sini mungkin kalian akan merespon dengan pion G4 menurut Stockfish. Kuda skak di petak G3, raja bergerak ke petak G2 dan selanjutnya kuda akan pukul benteng H1. Kalian pukul balik ya terserah ataupun membuat langkah yang lain. Itulah variasi yang bisa terjadi jika sampai pengorbanan ini diterima kawan. Pengorbanan ditolak kuda D1 oleh Ding Liren dan benteng mundur kembali ke E8. Kuda ke E3.
menggantikan posisi pion kawan. Dan di sini ada pilihan juga bagi beteng melakukan pukulan sekali lagi, salah satu alternatif dari Stockfish kawan, tapi kali ini cukup berbeda. Kalian sudah tidak bisa melakukan skak di sini kawan, karena di sini sudah ada akses bagi menteri mengawal peta J5 ini. Ya, selanjutnya di sini kalian bisa bermain dengan langkah gajah ini bergerak ke peta G3 kawan, gantian untuk mengawal raja agar tidak bisa mundur. Itulah bedanya. Temor Raja Pop tidak melanjutkan langkah sikat kuda ini. Dia bermain dengan langkah beteng naik ke peta B3, memberikan pressure bagi kuda. Kuda bergerak ke peta G4 menantang pertukaran kuda, tapi Temor lebih tertarik menyikat kuda ini dengan gajah. Dipukul balik oleh pion H sehingga beteng ini juga mempunyai lajur H yang terbuka. Beteng C8 ancam menteri terlebih dahulu, dan di sini menteri ke peta A1. Sikat kuda dipukul balik oleh menteri dan akan memberikan ancaman yang serius, tapi sudah terlambat kawan. Temor melanjutkan dengan gajah F4. Ini sudah membuat Dingliren menyerah di langkah ke-26 ini. Apa sih ancaman dari hitam selanjutnya kawan? Jelas gajah ini serang beteng yang ada di peta D2 ini kawan. Dan beteng ini juga harus kawan tetap mengawal gajah, karena gajah ini dalam tekanan hitam. Beteng tidak bisa bergeser ke sini karena di sini masih ada beteng hitam. Jadi kalau kuda sikat gajah seperti ini masih bisa dipukul balik oleh menteri, tetap ancam beteng kawan, dan beteng mungkin akan digeser ke peta E2. Selanjutnya kuda akan sikat pion G4 skak, raja bergerak mundur ke peta G1. Kalau sampai mundur ke peta F1, kemungkinan beteng ini juga tetap akan dikorbankan. Dan di sini kawan, beteng hitam akan sikat gajah, mau dipukul dengan beteng ataupun menteri sama saja, anggap saja dengan menteri. Beteng akan melakukan skak di sini kawan, dan ancaman skak mat tentu selanjutnya akan terjadi. Dan skak mat di sini, raja sudah tidak bisa lari karena di sini ada kuda, di sini ada kuda, ada menteri. Skak mat di peta G1, raja terjepit. Itulah salah satu variasi yang bisa terjadi setelah gajah F4 ini. Silakan kalian otak-atik jalur yang lain kawan. Mungkin kalian menemukan langkah terbaik lainnya untuk mengantisipasi serangan. Kalau versi engine sih gajah ini bergerak ke peta D4 kawan. Itulah versi engine. Oke, itulah kawan permainan antara Dingliren versus Temor Raja Pov. Sayang sekali kawan bagi Dingliren yang mempunyai kesempatan untuk mengejar Ian Nepo, tapi di babak 12 ini terpleset oleh Temor Raja Pov. Padahal di 3 game sebelumnya permainan Dingliren ini cukup mengesankan dengan memperoleh 2 kali kemenangan dan 1 kali remis. Tapi ya itulah kawan, permainan catur itu cukup sulit untuk dimainkan. Sekelas Super Grandmaster pun berhadapan dengan level yang sama. Oke, semoga permainan mereka berdua bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.